Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum mulai belajar, mari berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warazukni fahma waj'alni minasy sholihin. Amin. Hari Senin ini kita memasuki tema 7, subtema 1, pembelajaran 4. Pelajaran pertama yang dibahas bahasa Indonesia dengan materi menemukan informasi baru melalui ide pokok. Yang kedua adalah IPS, materinya ragam bahasa daerah di Indonesia. Yang ketiga adalah PPKN, untuk materinya cara mencegah kepunahan bahasa daerah di Indonesia. Anak-anak, kita mulai ya dengan pelajaran pertama yaitu bahasa Indonesia. Informasi merupakan kumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui atau memahami sesuatu hal. Untuk memperoleh informasi, bacalah teks dengan saksama. Setelah itu, kamu dapat menemukan gagasan utama pada teks. Berdasarkan gagasan utama tersebut, dapat diketahui informasi baru. Kita lanjut dengan pelajaran kedua, yaitu IPS, ragam bahasa daerah di Indonesia. Bahasa adalah salah satu alat komunikasi. Melalui bahasa, manusia dapat saling berhubungan atau berkomunikasi, saling berbagi pengalaman, saling belajar dari yang lain, dan meningkatkan kemampuan intelektual. Di Indonesia, terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa menghasilkan bahasa daerah yang beragam pula. Di antara bahasa-bahasa daerah itu terdapat perbedaan. Namun, perbedaan itu disatukan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa daerah berkembang di wilayah Indonesia berjumlah ratusan. Di suatu daerah seringkali berkembang lebih dari satu bahasa daerah. Anak-anak, berikut adalah tabel bahasa daerah di Indonesia. Nah, nomor pertama adalah bahasa daerah di Sumatera. Yang kedua, Jawa. Ketiga, Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara. Yang keempat, bahasa daerah Kalimantan. Kelima, Sulawesi. Keenam, Maluku. Ketujuh, Papua. Kalian bisa baca ya untuk bahasa daerahnya. Untuk pelajaran terakhir hari ini yaitu PPKN. Bahasa daerah adalah kekayaan daerah yang merupakan identitas daerah. Sebagai kekayaan daerah, seharusnya dilestarikan oleh pemerintah daerah. Hal ini mencegah punahnya bahasa daerah sebagai identitas daerah tersebut. Bahasa daerah sebagai alat untuk memperkaya bahasa Indonesia yang harus dibina dan dikembangkan. Berikut adalah fungsi bahasa daerah dalam suatu masyarakat. Yang pertama, sebagai bahasa lokal dalam satu suku. Yang kedua, sebagai bahasa dalam adat istiadat di daerah. Yang ketiga, sebagai kekayaan budaya daerah. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam melestarikan bahasa daerah di daerahnya masing-masing. Yang pertama, yaitu menjadikan bahasa daerah sebagai muatan lokal pada pendidikan formal di daerahnya. Yang kedua, membuat program wisata bahasa daerah.
Yang ketiga, mengadakan lomba menulis cerita berbahasa daerah di daerahnya. Anak-anak, untuk materi hari ini sudah selesai. Kita lanjut dengan tugas tema. Tugas tema pertama yaitu bahasa Indonesia. Ayo membaca. Anak-anak, kalian bacalah teks yang berjudul Bahasa Daerah di Indonesia Terancam Punah. Dibaca dengan saksama ya. Setelah membaca teks tersebut, tuliskan ide pokok dari setiap paragrafnya. Tuliskanlah dalam bentuk tabel berikut. Tugas kedua yaitu IPS. Ayo jawablah 5 soal berikut ini. Tugas terakhir yaitu PPKN. Carilah bahasa dari beberapa daerah untuk kata-kata di dalam tabel berikut ini. Nah, di sini Ibu sudah memberikan contoh untuk bahasa Jawa. Bahasa Jawa, apa kabar adalah kados pundi kabaripun. Untuk selamat datang, sugarawu. Untuk terima kasih, matur nuwun. Nah, kalian carilah 3 bahasa lainnya. Anak-anak kelas 4A yang Ibu sayangi, selesai sudah untuk pembelajaran kita di hari ini. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.